Kami undang dengan penuh kasih Bapak Pastor Komisi Kitab Suci, Bapak Dominikus Hodo Proje. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak? Ini kamu datang dengan pakaian seragam, ini menunjukkan bahwa apa yang tadi Bapak Saudara Matur Bongs bilang itu benar. Semangat anak-anak muda tetap ada. Tapi juga ada orang-orang tua yang hadir di sini, para guru yang mendukung anak-anak. Selamat datang untuk semua. Selamat datang untuk kita sekalian. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga kita telah mulai kegiatan tadi pagi dengan perayaan Ekaristi. Ada yang hadir setelah Ekaristi karena terlambat. Padahalnya Ekaristi itu dipakai untuk pembukaan kegiatan ini, tapi ada yang terlambat. Yang kedua, saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Saudara Matur Bongs mewakili Kepala Kantor Agama, kepada Bapak pendiri SMAK Santo Ignatius yang namanya sama juga deh, Bapak Ignas Adi, kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yo, dan apresiasi secara khusus kepada Merpani Adi dan kelompoknya, anak-anak muda yang teramat luar biasa. Saya cerita sedikit, ketika Merpani mengontak saya waktu saya masih di Nabire sebelum saya pergi rapat pertemuan nasional Lembaga Biblika Indonesia di Denpasar pada bulan Juli. Merpani menyampaikan bahwa akan ada kegiatan yang diinisiasi oleh SMAK Santo Ignatius, dan saya langsung menyambut baik. Karena selama ini ketika saya pindah menjadi pastor paroki di Enaro Tali, lalu pindah ke Nabire, di Enaro 3 tahun, di Nabire sudah hampir 3 tahun. Kegiatan di keuskupan ini dalam skala yang lebih besar seperti ini hampir tidak ada lagi. Dan umat di sini ketika bertemu saya di mana saja, Pater, kapan kembali ke Timika supaya kita buat kegiatan. Dan ketika Merpani menyampaikan ini, saya dalam hati betul bahagia sebagai ketua Komisi Kitab Suci di keuskupan ini. Saya ingat beberapa tahun lalu kita bikin kegiatan setelah Pesparani oleh kabupaten, yang waktu itu kantor agama yang menyelenggarakan, saya juga termasuk yang yuri. Lalu kedua, saya bikin sekitar 3 kegiatan, lomba lagu, mazmur, dan lain-lain seperti yang sekarang. Karena itu saya langsung menyambut baik kegiatan ini, dan tanpa berpikir banyak saya bilang, Merpani maju, nanti Pater dukung. Dan kemudian saya mengontak Pater Silbobi, Ibu Sri Pekei, untuk kalau boleh keluarkan anggaran, termasuk suster, kan suster juga anggota Komisi Kitab Suci bersama Pastor Gusti Yerwan, Pastor Paroki Mapur Jaya. Saya mengontak orang-orang keuskupan yang juga adalah pengambil kebijakan untuk bisa mendukung kegiatan ini, dan akhirnya jadi. Saya kembali ke Nabire meskipun baru selesai, saya baru selesai di infus.
infus dicabut hari Kamis pagi, Kamis malam gempa itu. Untung waktu gempa di Nabire itu, untung infus sudah dicabut paginya. Saya tidak membayangkan kalau infus belum dicabut dan infus yang malam yang kedua dan tidak tahu gempa itu. Saya lari bagaimana saya tidak tahu lagi. Dengan semangat saya langsung sudah nanti saya hadiri acara ini untuk membuka kegiatan. Dan karena itu kita beri aplaus untuk Merpani dan anak-anak muda yang dan saya sebagai ketua komisi kitab suci dari hati yang paling dalam menyampaikan ganda terima kasih untuk SMAK SMAK Santo Ignatius Timika dan secara khusus kepada anak-anak muda penyelenggara kegiatan Pekan Cahaya ini. Dan yang terakhir, terima kasih untuk pihak Kuskupan, untuk Bapak Uskup, untuk Ekonomat yang telah membantu secara finansial, juga beberapa pihak yang tadi disebutkan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili yang telah mendanai kegiatan ini. Dalam keterbatasan kita maju bersama untuk mensukseskan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor tadi atau yang mewakili tadi. Kitab suci harus dalam program saya sebagai ketua komisi, kitab suci harus ada di rumah. Itu beberapa tahun lalu dalam visi misi sudah kitab suci harus ada di rumah. Karena itu saya menjadi supplier kitab suci untuk seluruh keuskupan ini, dan paroki yang paling pesan paling banyak itu paroki Sempan. Yang saya baru pesan minggu lalu itu 200 lagi untuk mereka. Selama ini saya pesan untuk mereka banyak karena berdasarkan pesanan mereka. Karena itu kitab suci harus ada di rumah. Tadi Hieronymus bilang apa? Santo Hieronymus, ignoratio enim scripturae, ignoratio Christi est. Siapa yang lupa atau siapa yang mengabaikan kitab suci, dia lupa dan mengabaikan Tuhan Yesus. Karena di dalam kitab suci itu ada sabda Tuhan. Tadi Bapak Soter Matur Bongs dia bilang itu benar. Memang orang Katolik lebih suka pakai kitab suci daripada Alkitab. Pakai Alkitab, kata Alkitab itu al itu bahasa Arab. Al itu artinya yang itu. Yang itu. Kitab itu artinya buku. Jadi kalau orang bilang Alkitab itu buku yang itu. Begitu. Jadi kalau saya pegang ini Alkitab, ini bukan Alkitab, ini leksionarium. Buku yang ini sudah ini, yang buku lain tidak ada. Begitu. Jadi Alkitab memang istilah yang lebih tepat dari bahasa Arab. Al artinya itu dan kitab ya kitab atau buku itu. Jadi Alkitab harus ada di rumah. Anak-anak muda, kamu punya Alkitab atau tidak? Terima kasih. Kalau tidak punya hard copy seperti ini, sekarang itu Tuhan Allah menciptakan melalui manusia-manusia pintar HP Android. Kalau sekarang saya tanya di HP Android Anda ada Alkitab? Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Dan bacalah selalu, karena Santo Agustinus dia bilang ambillah dan bacalah. Karena itu semoga Alkitab menjadi inspirasi kita termasuk untuk kegiatan ini. Nanti lomba itu ada yang juara, ada yang tidak juara. Jangan kecewa, jangan baku marah. Karena justru kesempatan ini, tadi Bapak Kepala Kantor dia bilang apa? Kesempatan untuk merajut kembali relasi yang patah, relasi yang kurang baik dengan sesama, dengan Tuhan, dengan diri sendiri.
Karena itu kesempatan lomba ini juga menjadi kesempatan untuk kita merajut relasi. Jadi di sini katakan sumber pembaruan, ada relasi memang sudah ada, tetapi yang lama. Nah Allah membuat itu menjadi baru. Karena itu kesempatan yang kita gunakan, bakat, minat dan kemampuan kita untuk mengekspresikan pengetahuan kita tentang kitab suci, dan yang paling penting adalah iman harapan kita berkembang karena kegiatan bersama kita ini. Amin. Mari kita bersama membuka kegiatan ini. Saya panggil Bapak Ketua Kepala Kantor ke sini dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ignas Adi. Jadi saya membuka dengan menoki tifa ini 3 kali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian Ibu lagi tabu tifa 3 kali, Bapak juga 3 kali, Bapak juga 3 kali. Boleh? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya secara resmi membuka kegiatan ini. Ibu lagi. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah atas sambutan pembukaan acara kita di Pekan Cahaya.